Yesaya 43 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan, jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Wah, sungguh luar biasa. Ayat ini juga merupakan jaminan Tuhan itu mau menyertai kita. Dikatakan jangan takut, aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan akan menghimpun engkau dari barat. Jadi yang artinya ayat ini memberikan pengertian, jika kita itu percaya dan Tuhan sendiri berkata bahwa kita itu berharga, kita itu mulia, dan kita itu sangat dikasihinya, maka apa saudara? Janganlah terus khawatir terhadap berbagai tantangan hidup. Hidup ini memang diwarnai dengan berbagai tantangan, saudara. Di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, pasti ada berbagai tantangan. Jadi sekali lagi Tuhan ingatkan, janganlah terus khawatir. Nah, orang khawatir itu artinya apa, saudara? Orang khawatir itu tidak pernah hidup dalam damai sejahtera. Dan bahkan kekhawatiran dan damai sejahtera itu dua hal yang saling bertentangan, saudara. Ya, jadi Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu hidup hari-hari ini khawatir terus. Tuhan tidak mau. Jadi orang khawatir itu sebab apa? Sebab mengandalkan diri sendiri, saudara. Jadi itu sebabnya saya berdoa, engkau jangan mengandalkan diri sendiri, saudara. Orang khawatir itu apa? Sebab apa? Ya, tidak paham betul akan kedahsyatan kuasa Tuhan. Saudara percaya tidak bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat? Jadi saya sangat percaya kalau orang itu tahu betul bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat, dia tidak mungkin ada kekhawatiran di dalam hidupnya. Amin. Orang itu khawatir sebab apa? Ada perasaan ada perasaan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu pasti, saudara. Kalau orang itu merasa punya perasaan mampu untuk menyelesaikan permasalahan bersama Tuhan, pasti dia tidak ada rasa khawatir. Amin. Jadi imani, saudara, melalui berbagai tantangan di dalam kehidupan ini, ya, kita harus dapat melihat Tuhan itu mau berkarya. Dan Tuhan itu kalau kita percayai, Tuhan itu tidak akan pernah mempermalukan. Itu, saudara. Sebab apa? Alkitab yang berkata, barang siapa percaya kepadaku, tidak akan dipermalukan. Jadi masalah itu ada batasnya, tetapi kasih Tuhan tidak terbatas. Amin. Jadi waktu kita jatuh, siapa teman kita yang sesungguhnya? Pasti Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan begini loh, saudara, tantangan, masalah, persoalan itu baik. Mengapa? Melatih iman, melatih kedewasaan. Kadang saya mau katakan anak orang miskin lebih terampil daripada anak orang kaya. Betul tidak, saudara? Contoh, ya, anak orang miskin ini suruh belanja ke pasar, pasti dia lebih mampu. Tapi kalau anak orang kaya belum tentu mau, saudara. Sebab apa? Dia hidupnya mapan, tidak pernah rekoso, mungkin begitu ya. Itu sebabnya saya sering berbicara kepada anak-anak saya, ya, hidup susah itu perlu belajar, tapi hidup senang itu tidak perlu diajari. Yang artinya kalau saat hari ini, ya, saudara pegang uang 20 juta lah, saudara tidak perlu diajari. Nanti beli ini, tidak perlu, saudara. Saudara pasti pinter dengan sendirinya apa yang harus saudara beli. Betul, saudara? Ya. Apalagi, saudara, tantangan, masalah, persoalan itu baik. Mengapa? Membuat tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Nah itu, saudara, pada waktu kita diperhadapkan dengan masalah, barulah kita tahu siapa sebenarnya diri kita di dalam Tuhan. Nah itu, saudara. Ya, apalagi, saudara, tantangan, masalah, persoalan itu baik. Mengapa? Membuat tahu siapa teman atau sahabat yang sesungguhnya. Betul, saudara? Jadi itu sebabnya saya berdoa hari ini, engkau sebagai anak-anak Tuhan, janganlah terus khawatir menghadapi berbagai tantangan hidup. Memang hidup ini diwarnai dengan berbagai tantangan, problem, permasalahan,
Tetapi kalau Tuhan berjanji, jangan takut, aku ini menyertai engkau. Imani saudara, imani. Menghadapi berbagai tantangan, kita pasti melihat Tuhan berkarya. Tuhan Yesus memberkati.